yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pertama-tama mewakili seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta, saya ingin mengucapkan provisiat kepada umat Paroki Baru Santa Maria Regina. Sudah berapa kali bertepuk tangan? Dan pada kesempatan yang bagus ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Santo Matius Romo Silvano Lorenzi, beserta rekan-rekan imam, Dewan Paroki, dan seluruh umat yang telah sekian tahun menyiapkan umat di wilayah ini, sehingga sekarang ini pada hari ini lahir sebagai paroki yang ke-61. Tidak ada tepuk tangan lagi. Nanti kalau bekerja terus bisanya tidak selesai. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu mengapa paroki ini atau stasi ini dulunya mengambil nama Maria Regina. Dan saya sengaja tidak bertanya mengapa demikian. Hanya ingin memberikan pekerjaan rumah. Tolong semua sejarah itu ditulis supaya dapat menjadi sejarah karya penyelenggaraan Tuhan yang sungguh-sungguh sangat penting untuk paroki ini, untuk umat, untuk Keuskupan Agung Jakarta, dan untuk gereja seluruhnya. Sebetulnya saya merasa tidak usah memberikan homili lagi, karena yang dikatakan oleh Romo Lorenzi pada awal perayaan Ekaristi ini sudah lebih daripada cukup. Suatu sambutan, suatu kata-kata yang begitu penuh makna. Demikian juga buku panduan yang dipakai untuk peresmian paroki hari ini, doa-doanya, kata pengantar yang tadi tidak dibacakan, semuanya memuat renungan-renungan yang sangat dalam. Jadi tinggallah saya mengatakan, silahkan nanti membawa pulang buku panduan itu, membacanya sendiri dan merenungkannya. Kalau misalnya bisa dilanjutkan. Namun baiklah, saya menyampaikan satu gagasan kecil saja. Saya tidak tahu apakah para ibu dan bapak, para suster, saudari-saudara sekalian pernah bertanya apa sebetulnya arti kata paroki. Ini bahasa apa? Pasti jawabannya bahasa Indonesia, betul. Bahasa Betawi pun betul. Bahasa Jawa juga betul. Tetapi pertanyaannya adalah asal-usulnya dari mana dan apa artinya. Biasanya paroki dimengerti sebagai bagian di dalam sistem organisasi gereja Katolik. Ini tentu penting. Ini tentu sungguh-sungguh bermanfaat di dalam pelayanan gereja. Sehingga kadang-kadang orang berpikir kalau dari stasi menjadi paroki itu gengsinya naik. Mungkin demikian.
Tetapi saya merasa bahwa yang akhirnya paling penting adalah roh dari paroki itu. Dan roh dari paroki itu dapat kita cari berdasarkan arti kata paroki. Asal-usul paroki adalah bahasa asing, bahasa Yunani, yang artinya secara harfiah adalah rumah-rumah yang saling berdekatan satu sama lain. Tetapi kalau hanya rumah-rumah yang berdekatan, itu juga hanya fisik. Rumahnya berdekatan dapat berkelahi terus setiap hari. Namun yang dimaksudkan dengan rumah-rumah yang berdekatan, akhirnya yang paling penting adalah hati yang dekat satu sama lain. Orang-orang beriman, murid-murid Yesus Kristus yang berdasarkan inspirasi iman itu membangun satu komunitas, satu persaudaraan umat beriman. Pertanyaan berikutnya muncul adalah, apa yang dimaksudkan dengan persaudaraan? Saya yakin kalau saya memberikan kesempatan kepada umat untuk menjawab pertanyaan ini, apa itu persaudaraan? Saya yakin jawabannya bermacam-macam. Dan saya yakin juga bahwa semuanya benar. Tergantung dasar jawaban itu diambil dari mana. Saya ingin menawarkan satu jawaban yang dasarnya saya ambil dari bacaan Injil pada hari ini. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apa artinya persaudaraan yang diharapkan dapat menjadi roh dari kehidupan suatu paroki? Yang pertama, untuk dapat membangun suatu persaudaraan yang sejati, masing-masing mesti perlu sadar akan panggilan dan perputusannya sendiri-sendiri. Sadar akan tempatnya di dalam sejarah karya penyelamatan Allah. Dari mana saya menyimpulkan ini? Dari bacaan yang tidak ada di sini, yang mesti dibaca supaya bacaan Injil ini semakin bermakna. Sebelum kutipan ini ada kisah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Dan sesudah mendapat kabar gembira itu, Maria akhirnya mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut sabda." Ini adalah ungkapan keyakinan, kesadaran akan panggilan dan perputusan. Maria diutus oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Kita masing-masing juga mempunyai kesadaran akan panggilan dan perutusan itu. Para imam dipanggil untuk menjadi imam. Para suster dipanggil untuk menjadi biarawati. Ibu dan bapak dipanggil untuk membangun keluarga Katolik yang baik. Dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah pekerjaan dan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat, dan seterusnya. Itu yang pertama. Tanpa kesadaran bahwa saya punya panggilan, bahwa saya punya perutusan, persaudaraan yang sejati tidak akan jadi. Yang kedua adalah bersama-sama saling meneguhkan. Dari mana kesimpulan itu saya ambil? Ketika Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan," saya tidak tahu ibu bapak, saudara-saudara membayangkan Maria yang macam apa yang mengucapkan jawaban itu. Saya membayangkan Maria pada waktu itu ketakutan.
untuk mengemban tugas panggilan itu. Oleh karena itu, dia mengunjungi Elisabet, saudara. Dia cari teman. Secara manusiawi wajar sekali ketika orang cemas, ketika orang bingung, ketika orang takut, dia mencari teman. Dan itulah yang dikerjakan oleh Bunda Maria, mengunjungi Elisabet. Dan apa yang terjadi di sana? Maria meneguhkan panggilan Elisabet, dan Elisabet meneguhkan panggilan Maria. Saling meneguhkan, saling menjadi berkat. Itulah unsur yang kedua dari suatu persaudaraan. Maka setiap perjumpaan yang kita alami di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh mempunyai makna yang sangat penting. Bukan perjumpaan yang tanpa makna, tetapi perjumpaan yang saling meneguhkan. Unsur yang ketiga, sesudah diteguhkan oleh Elisabet, Bunda Maria menyanyi. Tadi ada gitu Maria yang kita dengar. Apa yang dinyanyikan sebetulnya? Yang dinyanyikan adalah harapan. Sehingga unsur yang ketiga yang saya yakini, supaya kita dapat membangun suatu persaudaraan ialah kalau kita hidup dalam pengharapan. Dari mana saya simpulkan hal itu? Dari kalimat terakhir dalam Injil. Dalam nyanyiannya Maria mengatakan, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Harapan itu berarti hidup berdasarkan janji Allah. Tidak sekedar hidup berdasarkan perhitungan-perhitungan sendiri. Harapan itu tidak sama dengan optimisme. Optimisme itu biasanya dilandaskan pada perhitungan-perhitungan atau naluri. Misalnya, saya optimis nanti tahun 16 Jakarta tidak macet. Optimis. Nanti kalau ternyata tahun 16 Jakarta masih macet, optimisme saya hilang. Harapan lain. Harapan itu landasannya adalah iman bahwa Allah yang telah memulai karya yang baik tidak akan menyelesaikannya. Itu berarti kalau kita kurang berhasil, tidak apa-apa, tidak putus asa. Karena apa? Karena Allah tidak akan gagal. Kalau kita berhasil, kita tidak sombong. Karena yang kita hasilkan itu bukan pekerjaan kita, tetapi Allah yang telah memulai karya penyelamatan ini akan menyelesaikannya. Sebagai penutup, saya tidak akan bacakan. Saya persilahkan nanti membaca pengantar di dalam buku panduan misa hari ini. Di sana pesan-pesan itu diringkaskan. Sekali lagi, selamat atas rahmat Tuhan yang kita terima pada hari ini. Selamat pesta pelindung Santa Maria Regina. Semoga syukur kita diterima Tuhan dan perlindungan Bunda Maria kita alami setiap saat di dalam hidup kita. Tuhan